Masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan. Ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Hadir juga malam hari ini. Emang agak Akhirnya macet datang ya, juga. Jakarta. Jakarta Dari macet Tangerang ke banget. sini. Jauh. Kita perkenalkan langsung Coach Francis. Apa kabar, Fulf? Baik, Om. Wih, Ya, kelihatan nih. Coach Francis ini terakhir melatih di Banyuwangi ya? Banyuwangi. Banyuwangi. Iya, di Liga 4. Jadi kalau kita bicara timnas, jadi pas kali ini. Iya. Ya kan? Coach Francis ini kan mantan timnas. Iya. Ya kan? Ikut Piala Asia juga kan. Nah, bisa melihat secara jernih nih, melihat pemain-pemain yang dipanggil 41 kan? 41. 41. Gelandang. Gelandang. Jadi coba kita bahas lagi kan ya. Iya. Dari kacamata coach ini. Secara umum coach melihatnya seperti apa? Kebanyakan kah? Iya, Atau memang ini tepat? dengan waktu yang singkat saya rasa ini terlalu banyak ya. Karena dia akan mempersiapkan tim karena pemilihannya kan nanti ketika ada FIFA Series ini kan yang paling Iya, dekat ini. iya. Pertandingan FIFA Series dengan 3 game ya lawan Kepulauan Salomo, Bulgaria sama Saint Kitts and Nevis. itu. Dan Tapi dua negara itu yang Saint Kitts sama Salomo kan ranking FIFA-nya di bawah kita. Cuma Iya. Bulgaria aja yang di bawah 100 kan itu. Ya. Ya saya kira oke, dari pemain-pemain yang dipanggil, saya rasa 90% ya terbaik di yang ada, yang kita punya. Iya. Tapi, Termasuk yang dipanggil yang bermain di Liga Super. Iya. 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 Saya kira itu dari Liga Super itu pemain-pemain yang ada ya, yang itu. Situasi 40 orang yang dipanggil secara personal. Bung Francis kan juga pernah ngalami ini. Ya, pemanggilan yang lebih dari lebih yang diatur. Dan posisi seperti ini biasanya pemain seperti apa? Ya, ini yang sebenarnya kita harus kasih tahu nih ke pemirsa sebagai Ini mantan pasti pemain. kompetitif banget ini, harus memang benar-benar harus menunjukkan performa yang terbaik. Iya. Karena pasti kan di latihan head coach akan melihat pemain-pemain Iya. yang baru Iya. ataupun yang biasa udah bermain di tim nasional sebelumnya ya. Jadi memang pemain-pemain ini harus memang fight, harus menunjukkan performa yang terbaik, harus dia tunjukkan agar head coach bisa jatuh hati ke pemain-pemain itu. Ini di Bali kan Bung Ropan ya? Nanti trainingnya. Tadi saya coba berbicara dengan Ketua BTN Pak Marji untuk memastikan aja apakah ini memang akan ada training camp di Bali, karena sebelumnya kan John Herman ingin ke Bali. Ya. Tapi Pak Marji bilang akhirnya enggak, dibatalkan. Oh. Mereka di Jakarta aja. Karena kan persiapan di Lebaran. Jadi walaupun mungkin kompetisi akan berakhir di sementara ini akan break di tanggal 15 setelah Persib dan Borneo bermain pertandingan tunda itu. Nah, kan menghadapi Lebaran, Boy. Jadi setelah Lebaran aja baru TC dimulai. Dan itu di Jakarta. Jadi tidak mengambil pemain harus pergi ke Bali. Jadi ini keterangan yang saya dapat tadi. Makanya saya ingin memastikan sebelum ke sini, saya pastikan dulu ke beliau dan beliau memang di Jakarta aja. Jadi ini satu info yang bagus lah buat para netizen penggemar sepak bola timnas kita, bahwa bisa lihat juga langsung. Bisa lihat ya? juga kan. Ya. Saya pikir ini bagus. Kenapa? Bagi pemain-pemain juga diaspora yang bermain di luar JISA dan kawan-kawan. Tidak terlalu jauh ya. Ya mereka kan nggak perlu ke sana. Kan kompetisi di sana itu akan berakhir tanggal 22. Berarti mereka berjalan 23. Tidak punya waktu yang pas, main tanggal 27 lawan Saint Kitts. Sehingga ya mereka akan berkumpul di Jakarta. Daripada harus ke Bali, jadi mungkin itu pemikiran jalan keluar dari BTN bersama dengan John Herman tentunya. Yang satu pikiran bahwa lebih baik itu di Jakarta aja. Persiapan itu di Jakarta. Oke. Ya, saya pikir itu. Oke, ini menarik tadi apa yang dikatakan bahwa harus benar-benar itu kompetitif. Iya, kompetitif. Iya kan? Di sektor gelandang, di pertahanan, kiper dan juga penyerang ini kompetitif. Jadi bukan berarti pemain yang punya nama bisa dengan mudah menjadi pilihan utama, betul tidak? Oh iya, benar itu. Karena kalau kita lihat filosofi yang dia bangun ini sebelumnya di Kanada, kan hampir sama juga kan. Kanada itu banyak pemain-pemain dari luar gitu. Betul. Dari Inggris, Scotland, apa semua. Dia pingin, oke, kamu punya nama, tapi kamu harus tunjukkan. Ya. Betul itu. Kamu harus tunjukkan. Iya. Ya. Sehingga dia bisa jatuh hati ke pemain yang memang yang dia panggil ini. Oke, Bung Ropan, Ya. kita bahas defense ya. Ini yang menarik. Elkan Bagot
kembali ke timnas. Ini ditunggu-tunggu juga. Setelah 2 tahun ya? Setelah 2 tahun. Iya. Kalau nggak salah 2024. 24 Piala Asia di Qatar. Piala Asia. 16 Januari main lawan Australia. Iya. Terakhir dia. Bahkan, Ini suntikan yang luar biasa buat lini pertahanan kita dengan masuknya Elkan Bagot. Tinggi 190. Iya. Saya pikir ketika nama-nama itu keluar dan saya melihat bahwa ada nama Elkan Bagot yang ada di sana, saya juga agak kaget. Karena sebelum ini kan dia agak menolak kan. Oh iya. Menolak baik di STY waktu itu kan. Setelah terakhir mau coba diambil di U23 yang ke semifinal untuk masuk ke Olimpiade. Dan juga sampai di PK coba karena dia lebih fokus, dia bilang untuk bersama dengan Ipswich. Klubnya untuk bermain. Tapi saat ini mungkin ada pembicaraan khusus jam bermain di Ipswich dia cukup banyak. Dan kayaknya enggak terlalu. Enggak dapat itu. Dan JH karena dia orang Inggris Om Boy ya. Jadi mungkin dia bisa berbicara dengan baik dengan Elkan Bagot sehingga meyakinkan Elkan Bagot mampu merayu Bagot itu kembali lagi nggak gampang ya. Akhirnya kan dia bisa ambil itu dan Elkan datang, banyak juga nih tunggu-tunggu. Masyarakat ingin melihat Elkan Bagot. Dan bagus. Ketika dia datang akan lebih seksi di belakang kan. Oh iya betul. Iya dong. Di belakang itu persaingan itu luar biasa. Ada 3 menara persaingan itu. yang positif. Iya. Karena ada tantangan bagi Rizky Ridho, bagi Justin Hapner. Kalau Jai Isa sebagai kapten pasti kan main. Ada tantangan juga bagi Jordi, bagi Kevin Dix yang bisa bermain di center back atau back tengah kan. Dengan ada dia kan itu enak. Jadi opsi bagi JH untuk bisa melakukan rotasi juga bagus. Ketika ada yang kena akumulasi atau cedera ya di back tengah ya, pasti akan banyak. Oke. Coach, mungkin 2 tahun tidak ada di timnas, lalu kembali lagi ke timnas. Ada pengaruh psikologis, tapi karena teman semua, jadi dengan mudah mungkin Bagot untuk lagi bergabung bermain. Saya kira lagi. Kalau kita lihat dia ada di mana sekarang, ada di Inggris, di Ipswich. Kita tahu sepak bola levelnya di sana kan kita tahu bahwa sangat tinggi kan. Dan kalaupun dia jarang bermain di sana, saya kira bukan berarti kualitasnya menurun. Betul. Saya rasa karena itu level sepak bola di Inggris itu ada di atas kita. Jadi saya yakin dia bisa beradaptasi cepat dengan teman-temannya dia yang ada sekarang. Dia pernah ada bersama Rizky Ridho, Ferrari, ya kan, Sandy Walsh, semuanya dia sudah pernah bermain di sana, ya kan. Bung Ropan, kalau pilihannya sekarang, ini kan menarik nih, Coach JH bisa banyak sekali pilihan dengan skema apapun, 3 belakang, 4 belakang, ini semua siap. Terutama double center back-nya. Iya. Kalau yang tidak tergantikan kan pasti Jai Isas. Karena dia kapten kan. Betul. Jadi sekarang pilihannya yang menarik adalah JH mau main dengan pola seperti apa? 3-4-3 kah? Atau pakai flat 4 back di belakang? Ya kan itu yang menarik. Kalau dengan 3 back misalnya, siapa yang mendampingi Jai Isas? Selama ini kan baik dari zaman STY ke PK itu kan ada Justin Hapner sama Ridho kan. Yang mendampingi itu. Ya kemudian PK juga coba memainkan kemarin di putaran keempat. Di Arab Saudi dengan Kevin Dix bermain di sana. Ketika ada 2 back bisa untuk bermain. Baru Ridho ditampilkan lawan Irak. Jadi banyak opsi memang. Dan saya ingin menanti ketika bermain dengan 4 back, kemudian ada 2 menara kembar di belakang Jai Isas dan Elkan Bagot. Itu kan yang saya tunggu. Berarti kalau 4 back bisa aja Kevin Dix bergeser ke kanan dan Calvin Verdong di kiri. Itu dengan 2 back gitu. Coach, kalau melihat kebiasaan kita, kebiasaan yang positif ya, zamannya STI yang selalu pakai 3 back, PK mencoba 4 back, ya kita katakan gagal, ya kan? Ternyata kita tidak mampu. Kembali lagi ke 3 back misalnya ya, menurut Coach Prancis, siapa yang kira-kira paling pas untuk diturunkan pertama melawan Senkes itu? Dengan masuknya ada Elkan Bagot. Menarik ini. Ya kalau kita mau lihat filosofi dari Coach J kan itu, bahwa dia selalu memainkan dengan 3 back sama ini kan. 3-4-3 atau 3-4-2-1. Saya rasa untuk 3 back itu mungkin ada Jai, Hapner, Rizky Ridho. Iya, karena Rizky Ridho luar biasa kalau menurut saya. Kualitasnya sebanding dengan pemain-pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Tidak ada perbedaan dia dengan Itses pun. Tidak ada tipis-tipis lah ya. 11-12 lah ya. Berarti tadi Itses, Ridho sama Hapner, Bung. Hapner memang lagi picknya bagus ini. Iya, di Fortuna Sittard memang dia lagi bagus. Bahkan sudah membuat 2 gol. Dan saya tidak terkejut kalau memang tiga nama itu yang masuk kan. Karena mereka sudah saling bermain. Ya di sebelumnya zaman STY kan udah dipasang terus ya bermain dan sudah dapat chemistry yang oke. Dan mereka hanya gagal kebobolan di Senayan ketika lawan Jepang. Lawan Australia mereka
clean sheet, bagus. Lawan Bahrain, lawan Cina juga bagus. Termasuk lawan Arab kan menang di GBK. Jadi kalau 3 itu sudah pasti oke. Ya. Cuma kan yang kita nantikan dengan Elkan Bagot datang. Itu menjadi bisa saja di sana. Ya kalau ada memang ada rotasi, bisa Jai Ises, Elkan Bagot dan Kevin Dix. Bisa juga. Itu alternatif. Alternatif. Tapi kalau mau cari memang aman yang sudah punya chemistry ya, apa yang buat oleh Enal bilang ya wajar. Nah ini coach mengenai sebagai pemain misalnya dari U23 masuk ke timnas senior, itu kan sorotan tuntutannya besar sekali. Nah, kita bersyukur ada Doni, ada Fatur Rahman yang masuk untuk posisi defense. Ya, Anda melihatnya bagaimana dengan 2 pemain muda kita ini? Iya, secara kualitas ya mereka punya kemampuan untuk ada di tim ini. Punya kemampuan. Iya, punya kemampuan. Kita lihat Fajar ketika dia di Borneo dan sekarang dia mendapat tempat di Persija ya setelah Rio Fahmi pergi, dan si Doni Tri juga kita lihat bermain terus jadi starter di Persija. Jam main yang dan dia punya kemampuan untuk go and down karena punya kekuatan fisik serta teknik yang baik dan kaki kiri untuk crossing. Oke, coach, Bung Ropan kita break lagi ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast Nusantara TV.